hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi melanjutkan pelajaran kita yaitu sejarah kebudayaan Islam. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama supaya nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita pelajari yaitu sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelumnya Pak Guru menyampaikan materi. Ini anak-anak masuk semuanya ya? Ya? Oh iya, masuk semuanya. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan full, dengan semua siswa sudah masuk semuanya ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan, untuk mengingat kembali kemarin sudah dipelajari tentang khalifah yang pertama, yaitu siapa? Ya, khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama. Setelah sepeninggalnya khalifah yang pertama, maka diteruskanlah khalifah yang kedua, yaitu khalifah yang nanti kita akan pelajari. Siapa yang khalifah yang kedua ini? Yaitu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Maka sebaiknya sebelum kita mempelajari materi di Umar bin Khattab, apakah yang Pak ditugaskan kemarin sudah dipelajari? Ya, membaca-baca biografi riwayat tentang Umar bin Khattab ya. Sudah? Ya, baik. Dan kita akan masuk ke materi yaitu kekhalifahan Umar bin Khattab. Sebelum masuk materi, Bapak akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengenal Khulafaur Rasyidin yang bernama Umar bin Khattab dengan baik. Yang kedua, siswa diharapkan bisa memahami proses terpilihnya Khalifah Umar bin Khattab dengan baik. Yang ketiga adalah mengomunikasikan substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Baiklah anak-anak, kita akan masuk kepada materi yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang paling setia dan paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang paling tegas. Bahkan pada waktu beliau belum masuk Islam, Umar bin Khattab itu adalah terkenal sangat ditakuti dari kaum Quraisy karena dengan keganasannya, kebengisannya, dan dia selalu benci kepada Islam pada waktu belum memeluk agama Islam. Tetapi berbalik 180 derajat setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar menjadi seorang yang sangat taat, sangat pemberani, sangat jujur, bahkan dia sangat tegas dalam berdakwah. Pada waktu masuk Islam pertama, dia langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mari kita berdakwah secara terang-terangan." Beliau adalah pelopor pertama yang berani menyuarakan berdakwah secara terang-terangan pada waktu itu. Pada waktu Umar bin Khattab belum memasuki Islam, dia belum memeluk Islam, Rasulullah berdakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak secara terang-terangan. Bahkan banyak dari pembesar-pembesar Quraisy yang benci kepada Nabi Muhammad dengan dakwahnya. Setelah masuknya Umar bin Khattab masuk kepada Islam, memeluk agama Islam, maka Islam menjadi lebih kuat dengan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi juga secara terang-terangan. Bahkan
Dimanapun Rasulullah berdakwah, Umar selalu mendampinginya dan dia akan menjadi garda terdepan untuk membela dan mendukung Rasulullah dengan dakwahnya secara terang-terangan. Itulah Umar bin Khattab. Dan masih banyak lagi cerita Umar bin Khattab yang perlu kita ketahui. Nah, di sini dalam pembelajaran kita akan membaca sedikit cerita. Silahkan anak-anak membaca di buku LKS-nya yang kemarin sudah Bapak tugaskan, membaca di halaman 130 tentang riwayat Umar bin Khattab. Sudah dibaca? Itu banyak beberapa cerita dan keunggulan dari Umar bin Khattab. Dan setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar Siddiq, Umar sangatlah bijaksana dan tegas. Untuk selanjutnya adalah masa di mana terpilihnya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, proses terpilihnya sebagai Khulafaur Rasyidin adalah sebagaimana pesan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia sudah berpesan atau menulis suatu wasiat yang mana sebelum mewasiatkan itu dia bermusyawarah dulu pada para sahabat, para pembesar-pembesar sahabat yang sudah berkumpul. Diantaranya adalah ada Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Berkumpul menjadi satu dan bermusyawarah untuk menentukan siapakah khalifah selanjutnya. Karena Abu Bakar itu merasa sudah tidak mampu untuk menjadi khalifah dan dia hampir sebelum wafatnya sudah berhasil menentukan dan menunjuk Umar ibn Khattab atau Umar ibn Khattab sebagai khalifah selanjutnya, yaitu khalifah yang kedua. Dan wasiat itu disimpan menjadi dokumen negara dan akan diumumkan kepada masyarakat, hanya pada umat muslim semuanya di Makkah pada waktu itu. Nah, pada waktu itu sepeninggalnya Abu Bakar, Utsman dan para sahabat membesar, para sahabat semuanya berkumpul dan mengumumkan apa yang menjadi wasiat Abu Bakar untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Nah, makalah terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Nah, itulah proses terpilihnya Umar. Dia tidak ada proses pemilihan secara langsung seperti sekarang, tapi itu memang diwasiatkan dari pemimpin sebelumnya, itu khalifah Abu Bakar, dan bermusyawarah dengan para pembesar-pembesar sahabat pada waktu itu. Nah, itulah terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, ada beberapa macam hasil atau prestasi yang ditorehkan Khalifah Umar. Di antaranya adalah satu, Umar bin Khattab bisa memperluas kekuasaan wilayah Islam sampai ke Mesir, ke Eropa, dan sampai ke Persia. Dan Umar bin Khattab mulai memberikan atau mengadakan beberapa istihad seperti kita sekarang ini yang sudah kita lakukan sebagai warga Nahdliyin, yaitu sholat tarawih berjamaah. Nah, itu dilakukan pada waktu Umar bin Khattab. Dia berijtihad dan memberikan suatu ijtihad itu kepada para sahabat dan bisa kita lakukan sampai sekarang, yaitu sholat tarawih berjamaah yang berjumlah 20 rakaat ya. Selain itu banyak lagi prestasi Umar, diantaranya yaitu tadi sudah dijelaskan, yaitu perluasan Islam, peperangan atau pasukan perang Islam diperbarui dan dikuatkan lagi. Selain itu juga majelis-majelis taklim diperbanyak dan mulailah dikumpulkannya mushaf, yang mana mushaf ini nanti akan dijadikan satu kitab, yaitu Al-Quran, tapi belum dibukukan. Nanti insya Allah itu mushaf akan dibukukan. Nanti dalam pelajaran selanjutnya mushaf akan dibukukan kepada yang membukukan mushaf, yaitu
Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Tapi dalam prosesnya pada waktu Umar bin Khattab itu sudah memulai proses pengumpulan mushaf, para penghafal mushaf, para penghafal Al-Quran dikumpulkan. Dia akan berencana membukukan mushaf-mushaf tersebut menjadi sebuah kitab. Nah, itulah beberapa prestasi, dan masih banyak prestasi yang ditorehkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemarin sudah ditugaskan kepada semua anak-anakku yang tercinta, Pak Dwi memerintahkan untuk mempelajari, membaca riwayat biografi Umar bin Khattab, dan prestasinya sudah ya. Sudah ada beberapa prestasi di situ, di buku kalian, buku panduannya ada. Itu beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Umar bin Khattab. Nah, nanti setelah ini Pak Dwi akan memberikan tugas untuk bermusyawarah. Ini ada 6 kelompok, dibuat 6 kelompok. Ini ada 30 siswa ya, 5 orang. Nanti bermusyawarah membuat sesuatu hasil musyawarah kalian itu dipresentasikan, yaitu dengan mengkaji beberapa prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab dalam memperjuangkan Islam ya. Nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan dan menjelaskan sesuai dengan apa yang anak-anak pelajari di buku panduan. Nah, itu ya. Saya beri waktu 10 menit, cukup ya? Ya, ini nanti dimusyawarahkan dulu, berdiskusi, hasilnya nanti akan dipresentasikan. Nanti yang maju satu-satu aja, perwakilan dari setiap kelompok. Itu ya. Ya. Dan silahkan dibuka, dipelajari dulu dan dibaca-baca, dimusyawarahkan. Nanti setelah 10 menit kita akan membahas satu persatu. Siap? Ya, siap. Ya, silahkan. Baik, anak-anakku, ini sudah semua ya. Ya, dari tadi dari kelompok 1 sampai 6 sudah mempresentasikan beberapa hasil diskusi kalian mengenai prestasi Umar pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ada beberapa hasil prestasi Umar yang sangat bagus, diantaranya seperti kelompok yang pertama, yaitu membahas tentang mempresentasikan hasil dari perjuangan Islam memperluas wilayah tadi, dari kelompok 1 sampai ke daerah Damaskus, Mesir, di Afrika ya, sampai Afrika, sampai Eropa, dan sampai ke Basrah, ke Persia, yang sampai Basrah yang dulunya tidak dikuasai oleh Islam, sekarang sudah menjadi lebih luas kekuasaan Islam. Itu yang menjadi titik pokok dari musyawarah atau berdiskusinya kelompok 1. Yang kelompok 2 di mana? Kelompok 2 apa tadi? Oh ya, bidang militer. Tadi di bidang militer, pasukan militer pada pemerintahan Utsman itu diperkuat, senjata diperlengkap, kekuasaannya, para jenderal-jenderalnya, pemimpinnya dipilihkan pemimpin yang bagus. Jadi setiap dia memperluas kekuasaannya tadi selalu berhasil dan memenangkan peperangan dalam menyebarkan dakwah umat tadi ya, dengan memperluas wilayahnya. Bagaimana pasukan militernya sangat kuat, sangat terampil, dan mulai pasukan-pasukan pada waktu itu digaji. Nah, mulai itu Umar menetapkan setiap pasukan yang ikut dalam peperangan, dalam pertempuran, itu semuanya mendapatkan gaji. Itu mulai diterapkan pada pemerintahan Umar bin Khattab. Terus selanjutnya yang kelompok 3. Kelompok 3 tadi membahas bidang ekonomi ya, intinya ya, dimana Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal pada masa itu. Baitul Mal. Terus pada waktu itu apalagi? Kelompok 3 ya, membuat pecahan uang dirham.
membacaan al-qiyam, terus menentukan nafkah bagi anak-anak jalanan diambilkan dari Baitul Mal ya, dari Baitul Mal. Terus membolehkan pemberian hutang atau pinjam hutang, mau hutang di Baitul Mal bisa. Itu pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab. Terus yang kelompok 4 tadi, ya kelompok 4 intinya yang tadi adalah meningkatkan administrasi negara. Nah, mulai itulah administrasi negara diperkuat atau mulai ditata dari departemen logistik untuk pasukan-pasukan yang dibutuhkan untuk prajurit, terus beberapa pemimpin atau kekuasaan yang dipisah-pisahkan, maksudnya membidangkan, mengkelompok-kelompokkan. Ada pemisahan seperti sekarang ada yudikatif, ada badan yudikatif, lembaga yudikatif, terus legislatif dan eksekutif. Itu mulai dibentuk pemerintahnya pada waktu Umar bin Khattab tadi ya, kelompok 4 ya. Terus adalah pembentukan 2 lembaga penasihat, yaitu yang membahas masalah umum dan khusus, sudah dibentuk dari pemerintahan Umar bin Khattab. Terus wilayah mulai dibagi-bagi provinsinya, ada provinsi dari Mekah, di kota sendiri, provinsi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, terus Palestina dan sebagainya, Mesir. Itu semua sudah dikelompok-kelompokkan, dibuat provinsi-provinsi, dan ada satu pemimpinnya pada waktu itu ya, pemimpinnya, gubernurnya pada waktu itu. Itu pada pemerintahan Umar bin Khattab. Terus yang kelompok 5 tadi apa? Oh ya, yang kelompok 5 membahas penanggalan Hijriah. Nah, mulai pada masa Umar bin Khattab, penanggalan Hijriah mulai dibentuk, dibuat. Ada buat kalender Hijriah yang sampai sekarang dipakai. Itu adalah pada waktu masa Umar bin Khattab yang membentuk atau membuat tim pembuat tanggalan Hijriah atau penanggalan Hijriah, dan mengadakan muktamar tahunan ya. Itu pada masa Umar bin Khattab. Itu telah dipresentasikan tadi kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Juga apa? Ya, perluasan Masjid Nabawi mulai dibangun, diperluas, dan yang kelompok 6 terakhir ya, sudah terakhir tadi. Yang terakhir tadi apa? Kelompok 6. Yang kelompok 6 adalah memperkuat dalam bidang agama, yaitu peribadatan. Ada mulai diadakannya seperti tadi ya, sholat tarawih berjamaah, mulai ada sholat sunnah di masjid yang dikuatkan. Baik anak-anakku, ini sudah semuanya ya, sudah dipresentasikan. Setiap kelompok tadi sudah mempresentasikan dan memberi kesimpulan, dan sudah Pak Dwi simpulkan dari hasil presentasi kalian semuanya, yang mana pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ada beberapa prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab ya. Di antaranya tadi sudah disampaikan. Nanti dari Pak Dwi akan menugaskan dipelajari lagi dalam pemerintahan Umar bin Khattab ya, dipelajari dan diulang-ulang supaya lebih hafal. Dan untuk tugasnya adalah kalian semua mempelajari, membaca tentang khalifah yang ketiga nanti. Dalam pertemuan besok selanjutnya akan membahas, yaitu pertemuan kita Umar membahas khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan ya. Nanti silahkan kalian baca riwayat biografi Utsman bin Affan. Terus ada beberapa prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan dalam pemerintahannya. Nanti dibaca-baca dulu, dipelajari. Dan dalam pertemuan yang akan datang
sudah siap untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari, yaitu kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, mungkin dari tadi yang masalah Khalifah Umar bin Khattab saya kira Pak Dwi sudah cukup. Mungkin dari Pak Dwi banyak sedikitnya ada kekhilafan, Pak Dwi minta maaf. Mungkin cukup sekian ya yang pelajaran untuk sekarang, untuk hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Ya, di membaca doa kifaratul majlis ya, bersama-sama. Kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah. Sekian dari Pak Dwi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.